Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Masya Allah, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita jumpai. Salah satunya adalah bumi tempat kita tinggal. Salah satu tanda kebesaran Allah yang kita rasakan di bumi adalah adanya siang dan malam. Bagaimana hal tersebut terjadi? Silahkan kalian simak penjelasannya dalam video pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian harian untuk tema 7. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tematiknya di tema 8, Bumiku. Seperti biasa, sebelum dimulai pelajarannya, kita baca doa terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Silakan kalian siapkan buku paket tematik 6H Bumiku. Kalian buka halaman 2. Jangan lupa siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya. Kita mulai dari subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Hari ini PB1 dan PB2 ya. Apa yang akan dipelajari? Memperkirakan informasi pada teks berdasarkan judul. Menjelaskan peristiwa akibat rotasi bumi. Menjelaskan perbedaan waktu sebagai akibat rotasi bumi. Memperkirakan informasi pada teks non-fiksi dan mengidentifikasi interval nada pada sebuah lagu. Kita mulai dari yang pertama, memperkirakan informasi pada teks berdasarkan judul. Nah, untuk memperoleh suatu informasi, kamu dapat membaca sebuah teks atau mendengarkan teks yang dibacakan. Nah, biasanya sebelum membaca teks, kita akan membaca terlebih dahulu judulnya. Nah, dari judul tersebut kita dapat memperkirakan informasi apa yang terdapat dalam teks. Contohnya, dalam cover buku tematik 6H tertulis judul Bumiku. Nah, dari judul ini tentunya kalian sudah memperkirakan bahwa isi bukunya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi. Perhatikan judul-judul berikut ini. Malam yang terang, pergantian siang dan malam, mengapa matahari terbit dan tenggelam, bumi dan alam semesta, rotasi bumi dan akibatnya. Jika kamu ingin mengetahui informasi tentang terjadinya siang dan malam, judul manakah yang akan kamu pilih? Iya, benar, tentunya judul yang nomor 2. Karena kamu pastinya sudah memperkirakan bahwa judul nomor 2 itu pasti isinya tentang terjadinya siang dan malam. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu menjelaskan peristiwa akibat rotasi bumi. Nah, tentunya kalian selama ini merasakan pergantian siang dan malam ya. Tapi apakah kalian mengetahui apa yang menyebabkan pergantian siang dan malam?
Lalu bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Nah, agar lebih jelasnya, kalian simak terlebih dahulu video berikut ini. Dari video tadi diperoleh beberapa informasi. Yang pertama, perputaran benda pada porosnya dinamakan rotasi. Bumi pun berotasi atau berputar pada porosnya. Rotasi bumi terjadi dari arah barat ke arah timur. Rotasi bumi menyebabkan yang pertama, matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke barat. Kedua, terjadinya pergantian siang dan malam. Dan yang ketiga, perbedaan waktu di setiap belahan bumi. Ya, perhatikan, Ibu akan memperagakan bagaimana itu rotasi bumi dan akibat-akibat dari rotasi bumi. Ini adalah globe ya, globe itu bumi tiruan. Ini adalah bagian utara bumi dan ini bagian selatan bumi. Poros bumi memanjang dari utara ke selatan, gitu ya. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Bumi akan berputar tetap pada porosnya, ya, seperti ini. Ya. Nah, dalam satu kali putaran, apa yang dimaksud satu kali putaran? Ini misalkan awal ya. Bumi akan berputar terus sampai ke titik awal. Mana tadi? Nah, sampai ke titik awal itu namanya satu kali rotasi bumi atau satu kali putaran bumi. Satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, satu kali putaran bumi ini membutuhkan waktu 24 jam atau satu hari penuh, disebut dengan skala rotasi bumi. Akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke arah barat. Ini misalnya sinar matahari ya. Ketika bumi berputar, cahaya matahari akan terlihat atau tampak muncul dari arah timur dan bergerak ke barat. Padahal yang berputar adalah bumi ya, bukan matahari. Matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke arah barat disebut dengan gerak semu harian matahari. Nah, Ibu sekarang akan memperagakan bagaimana terjadinya siang dan malam. Kita pakai alat bantu ini ya, senter ini diibaratkan sebagai sinar matahari. Nah, bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari, bagian ini ya, akan mengalami siang hari. Sedangkan bagian bumi belahan lainnya yang tidak mendapatkan sinar matahari akan mengalami malam hari. Nah, ketika bumi berputar, bagian bumi yang tadinya mendapatkan sinar matahari akan mengalami malam hari karena tidak mendapatkan lagi sinar matahari. Sedangkan bagian bumi yang tadinya mengalami malam hari akan mengalami siang hari karena mendapatkan sinar matahari. Seperti itu ya. Oke. Rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu di setiap belahan bumi. Dalam sekali rotasi atau berputar, bumi berputar sejauh 360 derajat, putaran penuh ya, dan ditempuh dalam waktu 24 jam.
Ya, makanya setiap jam bumi akan berrotasi sejauh 15 derajat. Ini kalau di global sudah ada tandanya 15 derajat, 15 derajat. Ini ya. Setiap 1 jam bumi akan berrotasi sejauh 15 derajat. Diingatkan kembali bahwa bumi akan berputar sejauh 15 derajat setiap 1 jam. Atau dengan kata lain, 2 tempat yang berselisih 15 derajat garis bujur akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Nah, perbedaan waktu ini dihitung berdasarkan garis bujur. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Nah, garis bujur barat terletak di sebelah barat garis bujur 0 derajat atau sebelah baratnya kota Greenwich ya. Sedangkan garis bujur timur terletak di sebelah timur garis 0 derajat atau sebelah timur kota Greenwich. Waktu internasional dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Arah rotasi bumi dari barat ke timur menyebabkan tempat yang berada di daerah sebelah timur Greenwich akan mendapatkan sinar matahari lebih dulu daripada daerah di sebelah barat. Indonesia terletak di antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Dengan demikian, Indonesia memiliki panjang wilayah 46 derajat dan menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pembagian waktu di Indonesia, simak kembali tayangan berikut. Video tadi menjelaskan bahwa wilayah Indonesia bagian timur waktunya lebih cepat 1 jam dari wilayah Indonesia bagian tengah. Begitu juga dengan wilayah Indonesia bagian tengah memiliki waktu lebih cepat 1 jam dari wilayah Indonesia bagian barat. Lanjut ke materi berikutnya, memperkirakan informasi pada teks non-fiksi. Nah, pada pembelajaran di awal, kita telah mempelajari cara mengetahui informasi teks berdasarkan judul. Nah, saat ini, kalian lihat di buku paketnya halaman 9, ada sebuah teks yang berjudul Seberapa Cepat Bumi Berotasi. Silakan kalian baca dan tandai kata-kata baru yang ditemukan. Lalu tulis kata-kata tersebut beserta artinya di kolom tanggapan pada materi ini ya. Nah, kalian bisa mencari arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak memiliki, kalian bisa mencarinya di internet ya, atau tanyakan pada orang tua dan kakakmu. Alhamdulillah, pelajaran tematik tema 8, subtema 1, PB 1 dan 2 telah selesai. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.